Namun di saat itu segera Lala menjauhkan tangan kotor Tuan Muda Si dari adiknya. Lili sendiri meminta tolong kepada kakaknya untuk menjauhkan Tuan Muda Si karena dirinya tidak menyukainya. Lala sendiri menegaskan bahwa dirinya akan menjual semua rumah Siawi untuk melunasi hutang 1,5 miliar ini, tapi tidak peduli kepada siapa dirinya menjualnya. Mereka tidak perlu mengetahuinya. Kakak tertua Si pun merespon hal ini dan menyebut Lala sangat sombong, masih berpikir dia seorang putri sekarang. Mereka hanya sepasang kakak beradik cantik yang bangkrut. Lala harus berterima kasih. Mereka bahkan bersedia untuk menjadikan mereka sebagai pelayan. Kakak tertua Si pun mempersilahkan mereka untuk menjualnya dan mereka memiliki waktu dari 3 hari lagi sampai batas waktu pembayaran. Tuan Muda Si pun ingin melihat berapa banyak yang bisa Lala kumpulkan dalam waktu singkat. Pada akhirnya, Lala juga akan datang kepada mereka. Seketika Linsen pun mengatakan bahwa jika siapapun bisa membelinya, maka dirinya yang akan membelinya. Kartu ini berisikan 2 miliar, 1,5 miliar untuk membeli seluruh gedung rumah Xiaoyi, dan sisa 500 juta untuk pembangunannya. Saat kartu digesek, Yuyan pun menyebut bahwa kartu ini memang berisikan 2 miliar dan pembayaran telah berhasil. Seketika keluarga Si pun kaget dan tidak menyangka hal ini. Mereka pun bertanya-tanya, bukankah dia hanya seorang koki yang miskin? Bagaimana Linsin bisa punya banyak uang? Lala sendiri bertanya-tanya, siapakah Linsin sebenarnya? Tuan Muda Si pun sangat marah karena Linsin telah mengacaukan rencana mereka. Namun segera kakak tertua Si menutup mulut adiknya dan memintanya diam serta mengajaknya untuk segera pergi. Tuan Muda Si pun meminta kakaknya untuk melepaskannya karena dirinya ingin Lili. Setelahnya, Lili berterima kasih kepada Linsin. Jika bukan karena bantuan Linsin, dirinya tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan Linsin telah menyelamatkannya sebanyak 2 kali. Lala pun setika bertanya, mengapa Linsin membantunya. Linsin pun menyebut bahwa dirinya tidak tahan dengan ketidakadilan. Tidak perlu berterima kasih kepadanya. Lala pun seketika bertanya apakah Linsin ingin adiknya. Jika iya, dirinya tidak akan membiarkan Linsin membeli Lili dengan uang. Lalu Yuyan menyebut bahwa ini kontrak untuk akuisasi rumah Xiaoyi. Menurut keinginan Linsin dapat dilihat di sini. Setelah membaca kontraknya, Lala mengatakan bahwa hak pengelolaan dan kepemilikan Xiaoyi tetap miliki Lala dan Lili. Dan Linsin sebagai investor menikmati 20% keuntungan. Mengetahui hal ini, Lili menyebut bahwa Linsin benar-benar penyelamat mereka layaknya jagoan neon. Namun dari sisi Lala sendiri bertanya-tanya, mengapa Linsin melakukan ini? Bagaimana mungkin ada orang tidak mementingkan diri sendiri dan Lala yakin Linsin tertarik dengan adiknya. Namun setelah membaca syarat lainnya, seketika Lala pun terkejut dan segera menanyakan maksud syarat tambahan ini kepada Linsin, di mana syaratnya adalah Lala harus menjadi sekretaris Linsin yang selalu siap sedia setiap saat. Apakah Linsin berpikir dirinya akan menandatangani kontrak ini dan menyebut Linsin sedang bermimpi? Linsin sendiri pun hanya tertawa mendengarnya, karena hal ini bukan Lala sendiri yang bisa memutuskan. Dan Lili sendiri segera mendatangani kontrak tersebut. Linsin pun kembali mengatakan bahwa kontrak ini memerlukan tanda tangan dari mereka berdua. Yang mengikat secara hukum hanya tanda tangan Lala saja yang masih kurang sekarang. Segera Lili meminta kakaknya untuk segera menandatangani ini. Linsin adalah pria yang baik, dia tidak akan melakukan hal yang buruk. Setelahnya Lala pun segera memberikan tanda tangannya. Dengan ini menurut Linsin selesai. Rencana ini sempurna. Rantai restoran yang tidak menguntungkan dan target serangan balik yang tidak tergantung oleh uang dan juga Lala membenci dirinya. Tidak ada alat penghasil uang yang lebih sempurna dari ini. Dengan ketentuan tambahannya ditandai ini. Lala secara praktis adalah budaknya, Linsin. Suka penghinaannya saat harus mematuhi dirinya. Di sisi lain, Tuan Muda Si pun bertanya kepada kakaknya, mengapa saat itu kakaknya menghentikannya yang ingin memukul dan menyerahkan akuisisinya. Kakak tertua pun menyebut Tuan Muda Si goblok, tolol, dan bodoh. Linsin dengan santai menarik dana cair 2 miliar, menunjukkan dia berpura-pura miskin. Mereka tidak bisa menghadapi Linsin secara langsung,
Tuan muda si pun menyebut bahwa mereka hanya bisa lari sekarang, dan dirinya tak tahan jika begini harus jauh dari Lily. Menurut kakak tertua si, mereka tidak bisa melawannya secara langsung, tapi mereka bisa menggunakan taktik licik. Lin Xin berani mengambil rumah Xiaoyi yang bangkrut. Sekali dirinya mengacau, Lin Xin akan kehilangan lebih dari 2 miliar dalam setahun. Dengan ini, mari lihat seberapa kuat Lin Xin akan bertahan. Tuan muda memuji kakaknya yang sangat luar biasa. Kemudian malamnya Lala masih saja memakan hotpot milik Lin Xin, hingga lidahnya tidak bisa menahan rasa pedas dan panas ini. Lala pun yakin Lin Xin mampu memasak hidangan atas, tapi Lin Xin sengaja membuatnya ketagihan dengan makanan rendahan ini. Makanan ini adalah penghinaan bagi lidahnya. Dan sekarang, Lin Xin ingin dirinya menjadi sekretarisnya. Lin Xin pasti akan mendapatkan balasan dari dirinya. Dan seketika tingkat kesukaan Lala bertambah sebesar 5%. Di sisi lain, Lin Xin pun bertanya-tanya mengapa kesukaan Lala meningkat di malam hari begini. Lalu saat ini Lin Xin pun sedang melakukan percakapan di ponselnya bersama teman-temannya. Dan teman lamanya yaitu Pak Yu, Pang Yu juga akan bergabung dengan mereka besok. Keesokan harinya di Yanjiang Stasiun, Lin Xin dan teman-temannya menjemput Pang Yu di stasiun. Zhao Tong pun seketika bertanya, mengapa tiba-tiba Fang Yu berkunjung ke Yanjiang dan mengira Fang Yu merindukan mereka. Lin Xin pun juga penasaran dengan lingkaran gelap di bawah mata Fang Yu. Apakah Fang Yu bergadang semalaman? Wu Zi pun mendengar bahwa Pang Yu sangat terkenal di industri boosting game. Pang Yu pun merasa bahwa dirinya tidak seterkenal itu. Dirinya hanya mencari kehidupan. Lalu Pang Yu pun menyebut bahwa dirinya datang ke Yanjiang kali ini karena Xiaolin, dirinya akan bertemu dengan mertua masa depannya. Mendengar hal ini, mereka pun seketika heboh karena Pang Yu menyembunyikan berita besar dari mereka. Dengan ini mereka pun akan membantu Pang Yu untuk bersiap-siap. Lalu saat di asrama, mereka pun meminta Pang Yu untuk memakai barang-barang yang mereka rekomendasikan. Dari Lin Xin jas, Zhao Tong sepatu, dan Wu Zi parfum. Dengan ini Pang Yu pun sudah siap sekarang. Mereka yakin Xiaolin dan orang tuanya pasti akan terkesan. Pang Yu pun berterima kasih atas bantuan mereka, dan dirinya akan ke sana sekarang. Setelahnya Pang Yu pun bergegas pergi dengan membawa bunga dan sebuah bingkisan untuk orang tua Xiaolin. Karena sebelumnya Pang Yu sudah berjanji ingin membawa hubungan mereka ke jalan yang lebih serius dan menemui orang tuanya, Xiaolin sendiri menyambut hal ini dengan baik dan terlihat sangat bahagia saat percakapan mereka di ponsel. Pang Yu pun akhirnya sampai di kediaman Xiaolin, dan tempat Xiaolin berada di lantai atas. Pang Yu pun juga bertanya-tanya apakah Xiaolin masih tidur saat ini. Karena Xiaolin tidak melihat pesannya, Pang Yu pun berharap bahwa Xiaolin akan terkejut dengan surprise kedatangannya yang tiba-tiba seperti ini. Di sisi lain, ponsel Xiaolin terus berdering karena panggilan dari Pang Yu. Namun nyatanya saat ini Xiaolin sendiri tengah sibuk dengan orang lain. Dan Xiaolin sendiri menyebut pria yang bersamanya saat ini sangat nakal. Karena memintanya melakukan ini menggunakan kostum seperti ini. Pria itu pun menegur Xiaolin karena ponselnya terus berdering. Dan menanyakan apakah Xiaolin tidak ingin menjawab panggilan dari Pang Yu. Namun Xiaolin sendiri tidak ingin menjawab panggilan tersebut. Pria itu menekankan bahwa dirinya sudah menyuruh Xiaolin untuk mengangkatnya. Apakah Xiaolin tidak mendengarkan dirinya? Dan pada akhirnya Xiaolin pun menjawab panggilan itu dengan nada yang kurang mengenakan. Pang Yu begitu senang saat teleponnya dijawab dan memberitahu Xiaolin bahwa dirinya sekarang berada di tempat tinggal Xiaolin, tepatnya masih di lantai bawah. Namun Pang Yu merasa ada yang aneh dengan Xiaolin dan menanyakannya apakah Xiaolin saat ini tidak enak badan, serta meminta Xiaolin untuk tidak khawatir karena dirinya akan segera sampai. Sementara itu mereka pun semakin memanas dan Xiaolin sendiri memberitahu Pang Yu bahwa dirinya sedang bermain League of Legends dan menemui musuh baru yang menggunakan ultinya, sehingga dirinya sudah tidak kuat lagi dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun meskipun demikian, Pang Yu pun agak curiga karena suara Xiaolin semakin aneh. Di sisi lain, pria itu pun menanyakan sikap Xiaolin yang masih bertahan dengan Pang Yu.
Xiaolin pun segera mengungkapkan bahwa hanya Tuan Yun yang ada di hatinya, sedangkan Pang Yu hanya orang yang keras kepala yang selalu mengikuti dirinya, hingga dirinya tidak bisa melepaskan diri dari Pang Yu sekuat apapun dirinya berusaha. Mendengar hal ini, Tuan Yun pun mengajak Xiaolin untuk membuat Pang Yu menyerah pada permainannya. Xiaolin sendiri menyebut bahwa dirinya akan mengikuti apa yang Tuan Yun katakan. Pang Yu pun akhirnya sampai di depan kediaman Xiaolin dan segera mengetuk pintunya serta mengatakan bahwa dirinya sudah sampai. Dirinya juga membawakan hadiah untuk paman dan bibinya. Dan nyatanya yang membukakan pintu bukanlah Xiaolin, namun Tuan Yun, dan ini mengagetkan Pang Yu. Terlebih lagi melihat kondisi Xiaolin yang memiliki tanda cupang di mana-mana. Anjir, kalau Mimin di posisi ini, Mimin ajak lagi ngewes nyir. Kalau kalian gimana? Coba komen di bawah. Pang Yu pun pada akhirnya tidak bisa mengendalikan pikirannya dan syok dengan apa yang dirinya lihat. Pang Yu pun bertanya-tanya apa yang sedang dirinya lakukan. Tuan Yun pun mengatakan bahwa seharusnya Pang Yu sudah mengerti dengan situasinya saat ini. Pang Yu pun seketika terduduk lemas dan menyebut bahwa ini tidak mungkin. Bukankah Xiaolin bilang bahwa ingin menikah dengan dirinya? Xiaolin pun mengatakan bahwa saat itu dirinya hanya bercanda dengan Pang Yu, kontol disebut candaan Jing. Ketika dirinya menyebutkan orang tuanya itu untuk membuat Pang Yu mengerti dan menyerah. Dan dirinya tidak menyangka bahwa Pang Yu benar-benar datang ke sini. Namun tidak ada jalan lain sekarang Pang Yu sudah melihatnya sendiri. Bahwa dirinya adalah milik Tuan Yun. Kembali Pang Yu menanyakan apakah dirinya tidak cukup baik untuk Xiaolin. Apakah Xiaolin tahu bahwa hanya karena Xiaolin bilang butuh uang dirinya menghabiskan seluruh tabungannya selama 6 bulan terakhir. Dirinya sibuk bermain siang dan malam dan sangat berhemat untuk semua ini. Dan Xiaolin malah menunjukkan sikapnya yang seperti ini. Xiaolin kembali mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak melihat masa depan bersamanya. Sebaliknya, Tuan Yun berbeda dengan Pang Yu. Tuan Yun adalah streamer game terpanas, menghasil jutaan hanya dengan 1 kali streaming. Sedangkan Pang Yu sendiri hanyalah seorang gamer biasa menghasilkan beberapa dolar. Dan hal ini tidak bisa dibandingkan. Mendengar semua ini, Pang Yu menyadari bahwa Xiaolin selama ini memandangnya seperti itu. Namun Pang Yu bertanya-tanya mengapa saat itu Xiaolin begitu peduli dengannya. Menunjukkan perhatian seperti itu membuat dirinya jatuh cinta kepadanya. Xiaolin pun menyebut bahwa dirinya selalu seperti itu kepada semua teman-temannya. Xiaolin pun menegaskan bahwa Pang Yu tidak bisa memberikan masa depan yang baik dan mengajak Pang Yu untuk mengakhiri semua ini. Kemudian di asrama universitas, Lin Xin dan teman-temannya merasa heran mengapa Pang Yu tidak membalas pesan mereka. Mereka berencana mentraktirnya nasi goreng Mang Udin malam ini. Sedangkan Lin Xin sendiri merasa kelopak mata kanannya terus bergerak-gerak. Dirinya merasa akan terjadi sesuatu yang buruk. Namun tiba-tiba Pang Yu menelepon balik panggilan Lin Xin. Segera Lin Xin pun menjawabnya. Namun nyatanya suara dari ponsel itu bukanlah dari Pang Yu. Seseorang di telepon pun bertanya, apakah Lin Xin teman dari Pang Yu? Mereka pun memberitahukan bahwa Pang Yu sekarang berada di rumah sakit pusat Yanjiang karena Pang Yu terlihat melompat ke sungai dan meminta mereka untuk segera datang secepatnya. Berita ini pun seketika mengagetkan mereka dan orang ini memberitahu mereka Pang Yu beruntung nyawanya tak dalam bahaya. Setelahnya mereka pun segera melihat kondisi Pang Yu. Zhao Tong tidak percaya Pang Yu benar-benar membahayakan dirinya demi wanita yang sebenarnya tidak layak untuk diperjuangkan. Di sisi lain, Lin Xin nampak sangat tidak terima dengan hal ini dan segera berbalik menghubungi seseorang. Wu Zi pun seketika bertanya apa yang hendak Lin Xin lakukan. Lin Xin pun menegaskan bahwa mata harus dibalas dengan mata. Beberapa hari kemudian di sebuah acara, Tuan Yun pun mendengar bahwa Pang Yu melakukan sesuatu yang tidak berguna, yaitu melompat ke sungai. Xiaolin pun nampak biasa-biasa saja mendengarnya dan menduga bahwa Pang Yu mencoba kembali memenangkan hatinya dengan situasinya. Tapi kini hatinya telah menjadi milik Tuan Yun, tidak peduli dengan apa yang Pang Yu lakukan. Itu semua sia-sia. Tuan Yun pun menyebut bahwa Xiaolin sangat ahli dalam berbicara. Lalu Xiaolin mendengar bahwa perjamuan ini diselenggarakan oleh Tuan Zhu dari grup e-sport.
untuk merayakan perekrutan pemain baru yang misterius. Hanya pemain dengan profil tinggi yang dapat hadir, dan Tuan Yun berhasil mendapatkan undangan tersebut. Dan ini sangat mengesankan. Namun hal ini sudah wajar dalam dunia e-sport. Siapa yang tidak menghormati Tuan Zhu, nanti dirinya bisa membantu Xiaolin mendapatkan tanda tangan pemain P. Nilainya mungkin cukup besar. Xiaolin pun sangat senang dengan hal ini dan menyebut Tuan Yun yang terbaik. Tak lama kemudian, orang-orang pun seketika memperhatikan seseorang yang datang dari balik pintu. Dan mereka menyebut bahwa pemain P sudah ada di sini. Mendengar hal ini, Xiaolin pun nampak sangat penasaran. Siapakah pemain P ini? Dan di saat yang sama, Xiaolin pun sangat terkejut dari balik pintu ada Pang Yu. Dan menduga bahwa Pang Yu benar-benar datang ke sini untuk mengejar dirinya. Namun di saat rombongan Pang Yu hendak lewat, petugas pun segera meminta Xiaolin untuk memberi jalan kepada tamu-tamu terhormat ini, karena Xiaolin menghalangi jalannya. Namun di saat itu Xiaolin masih belum menyadarinya, dan mengatakan bahwa dirinya terkejut dengan kegigihan Pang Yu terhadapnya. Seperti yang sudah dirinya bilang, dirinya sekarang adalah wanita Tuan Yun. Tidak ada peluang bagi Pang Yu di sini. Tuan Yun juga menyebutkan bahwa hari ini adalah perjamuan kelas atas. Tidak peduli bagaimana Pang Yu berhasil sampai ke sini. Ini bukanlah tempat di mana seseorang seperti Pang Yu dan meminta Pang Yu untuk pergi dari sini sebelum Pang Yu kehilangan mukanya. Namun, seketika Pang Yu bereaksi dan meminta maaf karena dirinya tidak paham dengan apa yang mereka bicarakan saat ini. Hal ini pun seketika membuat Xiaolin sangat kesal. Namun di saat yang sama, Tuan Yun menyapa Tuan Zhu dan memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah Wang Yun. Mereka bertemu saat makan malam sebelumnya. Tuan Zhu pun segera menanyakan keperluan Wang Yun. Wang Yun pun mengatakan bahwa mungkin Tuan Zhu tidak menyadari, tetapi jamuan makan ini telah kedatangan orang-orang yang tidak selevel. Seperti Pang Yu ini, dirinya ingin bertanya kepada Tuan Zhu persyaratan masuk minimal untuk perjamuan kelas atas ini adalah kekayaan bersih 1 juta. Sedangkan Pang Yu sendiri tidak memiliki hal seperti itu. Dan menanyakan dari manakah Pang Yu mendapatkan undangan ini. Pang Yu sendiri menyebut bahwa dirinya tidak mendapatkan undangan, namun dirinya secara resmi diajak oleh temannya ke sini. Xiaolin pun meminta Pang Yu untuk berhenti berpura-pura. Pang Yu adalah seorang gamer ganteng idaman biasa, dan telah berani tidak menghormati Wang Yun. Wang Yun dapat melarang Pang Yu di semua platform sekarang. Sebaiknya Pang Yu segera pergi dari sini. Namun Lin Xin segera merespon hal ini dan menyebut bahwa mungkin merekalah yang akan pergi dari sini. Mendengar hal ini, Wang Yun pun menegaskan, jika dirinya berteriak maka Lin Xin akan langsung diserang. Selain itu, Lin Xin juga berani bersikap tinggi di hadapannya. Menurut Wang Yun, Lin Xin sudah bosan untuk hidup. Namun Lin Xin pun mengatakan dengan nada bercanda, bahwa setiap penjahat mengatakan hal yang sama. Dirinya sudah bosan mendengarnya. Dan bisakah Wang Yun mendapatkan kata-kata yang baru? Di saat itu, kembali Wang Yun mencoba meminta tolong kepada Tuan Zhu, namun Tuan Zhu tidak menghiraukannya dan menyebut bahwa ini sudah hampir waktunya acara dimulai. Lalu seseorang pun segera mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk mereka untuk menghadiri jamuan makan ini. Malam ini mereka dengan senang hati akan memperkenalkan pada para tamu siapakah pemain P itu. Anggota baru yang akan bergabung dengan tim Dragon Show. Dan di saat itu, Wang Yun kembali mengajak Tuan Zhu berbicara dan dirinya ingin mengetahui siapa sebenarnya pemain P ini. Xiaolin juga menyebut bahwa dirinya ingin mendapatkan tanda tangannya. Pemain P pasti memiliki bakat yang luar biasa, hingga bisa bergabung dengan tim top milik Tuan Zhu. Tuan Zhu sendiri menyebut bahwa mereka akan segera mengetahuinya. Orang-orang pun juga menebak bahwa pemain P ini adalah pemain Amerika yang memenangkan 3 kali kejuaraan berturut-turut yang telah pensiun. Dan kini Tuan Zhu kembali mengontraknya karena Dragon Soul adalah tim teratas di Tiongkok. Setiap anggota telah melalui seleksi yang ketat agar pemain dapat bergabung secara langsung. Dia harus menjadi tokoh penting secara internasional. Dan panitia segera meminta tepuk tangan yang meriah dari para tamu.
dan mengucapkan selamat datang kepada pemain P. Kembali Xiaolin meminta Pang Yu untuk tidak berdiri di situ, karena di situ bukanlah tempat Pang Yu, serta meminta Pang Yu segera turun, karena itu hanya akan mempermalukannya. Namun Xiaolin menatap situasi sekitar dan bingung mengapa orang-orang tidak menghentikannya. Dan kembali Xiaolin menilai bahwa Fang Yu mencoba membuat sebuah pengakuan cinta kepadanya di atas panggung. Jika Fang Yu melakukannya, maka itu akan sangat memalukan. Lalu di atas panggung kembali panitia memberikan ucapan selamat bergabung dengan Dragon Soul. Tim Tuan Zhu menyebut dengan bergabungnya pemain P. Dragon Soul Team akan menjadi lebih tangguh, gaji tahunan lebih dari 50 juta. Orang-orang pun seketika bertanya-tanya, apakah ini adalah bintang yang direkrut oleh Dragon Soul Team? Dia nampak begitu muda. Mereka juga menyebut bahwa pemain superstar bernilai 50 juta ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kancah esport Tiongkok. Raja baru dunia esport telah muncul. Di sisi lain, Wang Yun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Xiaolin pun tidak percaya hal ini Pang Yu adalah pemain bintang bernilai jutaan. Xiaolin nampak sangat-sangat tidak mempercayai hal ini. Dirinya mengencani Pang Yu selama 2 tahun, dia adalah pemain game biasa. Xiaolin menduga bahwa ini adalah rencana Pang Yu untuk memenangkan hatinya kembali. Namun tiba-tiba orang-orang mulai mendekati Pang Yu, dan seseorang dengan mengatasnamakan Fonji Real Estate. Dirinya mempersembahkan pemain dengan sebuah villa di Danau Donceng. Mereka mengundang Pang Yu untuk menjadi duta merek mereka. Lalu tawaran lain datang dari Dao Yu yang dengan tulus mengundang Lang Yu bergabung dengan platform mereka. Mereka telah menyiapkan bonus penandatanganan 10 juta. Lalu di saat itu Xiaolin meminta semua ini dihentikan dan meminta kepada Pang Yu untuk mengatakan yang sebenarnya. Bahwa semua ini hanyalah rencana untuk memenangkan hatinya kembali. Namun walaupun dengan semua hal ini, jangan kira dirinya akan kembali kepada Pang Yu. Wang Yun juga meminta semua ini dihentikan karena ini adalah perbuatan yang sia-sia. Wang Yun pun menekankan bahwa dirinya bisa membayar mereka semua 10 kali lipat untuk membuat mereka pergi. Namun seketika Tuan Zhu merespon hal ini dan bertanya siapa yang Wang Yun suruh pergi. Wang Yun menekankan bahwa Pang Yu hanyalah pemain biasa dengan menjadikannya pemain pro. Ini adalah lelucon dan mengira Tuan Zhu telah salah dalam menilainya. Namun Tuan Zhu pun tidak merasa demikian. Syarat berat untuk bergabung dengan Soul Dragon Team adalah mengalahkan semua pemain aktif. Pang Yu mendapatkan tempatnya melalui keahliannya sendiri. Wang Yun pun seketika tidak percaya Pang Yu memiliki kemampuan seperti itu. Lin Xin menambahkan bahwa Lang Yu selalu menjadi seorang gamer tingkat atas. Pang Yu hanya mengambil pekerjaan murah untuk menghasilkan banyak uang. Dirinya tidak berharap dipandang rendah karena hal itu. Kali ini dirinya baru saja membawa Pang Yu bertemu dengan Tuan Zhu. Dan dia mendapatkan tempatnya melalui kemampuannya sendiri. Dan Wang Yun hanyalah seorang streamer kecil yang menjadi populer. Keahliannya juga tidak ada apa-apanya. Karakter juga tidak baik. Namun, Wang Yun masih berani menyebut hal yang tidak-tidak kepada Pang Yu. Wang Yun sendiri tidak menduga bahwa dirinya benar-benar menabrak tembok. Pang Yu benar-benar beruntung. Tapi itu tidak penting, dirinya masih top streamer nomor 1 di dunia. Setelah dirinya kembali ke streamer miliknya dan membuat beberapa permainan, dirinya akan membuat Pang Yu sebagai pohon uangnya. Dan Pang Yu akan datang meminta maaf kepada dirinya. Dan segera Wang Yu mengajak Xiaolin untuk pergi dari sini. Namun langkah mereka dihentikan oleh orang lain. Dan mereka adalah Tuan Wang dan Tuan Li. Wang Yun pun bertanya-tanya mengapa mereka ada di sini. Mereka pun meminta Wang Yun untuk melihat hal ini. Foto-foto nge-US mereka telah dipublikasikan di internet. Sesuai dengan kontrak yang Wang Yun tanda tangani dengan platform, mereka dengan jelas ditetapkan bahwa Wang Yun harus menahan diri dari tindakan yang melanggar atau tidak tertib. Tindakan Wang Yun telah merusak reputasi platform Daoyu mereka. Dengan ini dirinya meminta Wang Yun membayar denda 10 kali lipat karena melanggar kontrak. Wang Yun pun sangat syok dan tidak percaya hal ini. Foto-foto itu telah dirinya sembunyikan di harddisk komputernya.
Selain itu, Xiaolin juga nampak sangat syok melihat fotonya. Dikomentari oleh banyak orang. Xiaolin nampak tidak percaya hal ini terjadi kepada dirinya. Dengan ini dirinya sudah berakhir. Wang Yun pun segera mendekati Xiaolin dan mengatakan bahwa ini semua salah Xiaolin. Jika Xiaolin tidak mempermainkan Pang Yu, maka hasilnya tidak akan jadi begini. Wang Yun juga mengatakan bahwa Pang Yu adalah mantannya. Dia pasti masih menyukai Xiaolin. Wang Yun meminta Xiaolin pergi dan meminta dia untuk membantu mereka. Xiaolin pun membenarkan hal itu. Pang Yu pasti masih menyukai dirinya. Dia sekarang seorang selebriti sekarang dan mempunyai masa depan yang tidak terbatas. Jika dia tidak menikah dengan dirinya, hidupnya tidak akan terselamatkan. Segera Xiaolin mendekati Pang Yu dan mengucapkan selamat, akhirnya Pang Yu berhasil. Dirinya tahu semua kerja keras Pang Yu adalah untuk menikah dengannya. Lagi pula dirinya sangat cantik dan banyak orang yang menyukainya. Dan dirinya sebenarnya hanya sedang menguji Pang Yu sekarang. Pang Yu sudah lulus ujiannya dan sekarang Pang Yu bisa melamar dirinya. Tolol Jing. Lin Xin dan yang lainnya pun merasa aneh melihat Xiaolin. Dan mereka tidak pernah melihat wanita yang tidak tahu malu seperti ini. Saat Xiaolin semakin mendekatkan diri kepada Pang Yu pun segera mundur hingga membuat Xiaolin terjatuh. Fang Yu menekankan bahwa kelakuan Xiaolin sekarang yang penuh kesombongan dan tidak tahu malu sudah membuat dirinya tidak ingin lagi mengulang cerita lama dan segera Pang Yu meminta Xiaolin untuk pergi dari hadapannya. Dan seketika Tuan Zhu mengajak mereka untuk pergi mencari cemilan malam. Xiaolin yang tidak ingin berakhir seperti ini segera mengejar Pang Yu hingga keluar gedung. Dan kembali mata Xiaolin tercengang karena Pang Yu mengendarai mobil mewah. Xiaolin pun kembali memohon kepada Pang Yu untuk tidak pergi dan menanyakan apakah Pang Yu masih menyukai dirinya. Di saat yang sama, Tuan Zhu pun meminta petugas untuk menjauhkan Xiaolin dari Pang Yu dan meminta petugas untuk mengingat wajahnya dan pastikan Xiaolin tidak mendekati Pang Yu lagi. Xiaolin hanya bisa menangis dan meminta Pang Yu melihat ke arah dirinya. Xiaolin pun segera berlari dan mencoba mengajar Pang Yu, serta meminta maaf bahwa dirinya benar-benar salah. Pang Yu sendiri menyebut bahwa dirinya masih memiliki sedikit kasih sayang padanya sebelumnya. Tapi setelah melihat sisi jeleknya yang sebenarnya malam ini dirinya benar-benar melupakannya. Dia sama sekali tidak pantas untuk dirinya. Lin Xin pun senang mengetahuinya Pang Yu mengerti dengan situasinya. Pang Yu pun berterima kasih kepada Lin Xin jika bukan karena Lin Xin dirinya mungkin tersesat di tempat gelap itu. Lin Xin pun menyebut bahwa ini semua karena dirinya sendiri, hingga membawanya sampai ke sini. Jika Pang Yu tidak memiliki bakat nyata, Tuan Zhu tidak akan mengontraknya. Dirinya hanya membantu Pang Yu membukakan pintu. Pang Yu mengatakan bahwa tidak peduli. Apapun hal terbaik dalam hidupnya adalah memiliki Lin Xin sebagai saudara. Tuan Zhu juga baru saja memberitahu dirinya bahwa ada kompetisi di Islandia minggu depan. Kali ini dirinya akan memenangkan kejuaraan ini untuk Lin Xin. Lin Xin percaya bahwa Pang Yu bisa melakukannya. Lalu beberapa hari kemudian di asrama universitas, Lin Xin tengah memperhatikan ponselnya, di mana Lin Xin sedang menyaksikan siaran langsung dari Caca. Dan Caca berterima kasih kepada Lin Xin untuk hadiahnya. Dan dengan ini dirinya akan tampil untuk Lin Xin. Menurut Lin Xin tarian ini sangat mengesankan. Mungkin dirinya bisa meminta Caca untuk menari secara pribadi kapan-kapan. Dan kesukaan Caca saat ini juga berada di 92%. Dengan ini dirinya perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk meningkatkannya. Lalu Lin Xin pun melihat sebuah poster mengenai Xinjiang Music Festival. Lin Xin pun menduga bahwa Caca ada di Xinjiang. Dan setelah diperhatikan ternyata memang benar ada dansa Caca di jadwal program, sesuai dengan kepribadiannya. Lin Xin yakin Caca akan bercerita kepadanya tentang aktivitas barunya, tapi Caca belum menyebutkan yang ini. Lin Xin pun ingin lihat apakah ada peluang untuk mengeluarkan sejumlah uang dan memenangkan hatinya. Segera Lin Xin mengirim pesan kepada Caca mengenai Xinjiang Music Festival serta jadwal Caca tampil. Caca pun terkejut Lin Xin mengetahuinya. Caca pun menyebut bahwa dirinya ingin mengajak Lin Xin untuk menonton dirinya.
Namun acara tari ini hanyalah pertunjukan pembuka dan pihak penyelenggara memberikan anggaran yang sangat kecil, sehingga efeknya pas-pasan dan dirinya ditempatkan di tepi. Dirinya harusnya berada di posisi tengah, karena dirinya menari dengan baik tapi salah satu sponsor besar streamer berusaha keras mendapatkan senter untuk orang itu. Linsin pun seketika mengatakan bahwa dirinya sangat miskin, sehingga dirinya hanya punya uang tersisa dan telah mentransfer 50 juta kepada Caca. Caca pun seketika bertanya-tanya mengapa Linsin tiba-tiba memberinya begitu banyak uang. Linsin pun menyebut bahwa orang itu memiliki sponsor besar, dan Caca memiliki dirinya sebagai pendukung utamanya. Caca pun menilai bahwa Linsin sangat baik kepadanya, menghabiskan jutaan dolar hanya untuk menjadikannya pusat perhatian. Dan seketika tingkat kesukaan Caca naik 3%, dan total poin kesukaan Caca saat ini adalah 95%. Caca pun seketika mengatakan bahwa Linsin sangat baik kepadanya, dan dirinya mencintai Linsin. Dirinya akan bekerja keras untuk membuat pertunjukan tari ini benar-benar mengesankan. Datang menontonnya secara langsung, dan kemudian mereka bisa bersenang-senang selama beberapa hari di Xinjiang. 1 minggu kemudian di Bandara Xinjiang, Linsin menyebut bahwa Caca mengatur tiket pesawatnya dan bahkan mengajaknya untuk tinggal di rumahnya selama beberapa hari. Ini benar-benar luar biasa, dirinya benar-benar menghemat uang. Tak bersedang lama, Caca pun datang menjemput Linsin di bandara. Segera Linsin pun naik ke mobil Caca. Saat di jalan, Linsin pun menanyakan apakah itu pakaian latihannya. Terlihat seperti baju olahraga. Caca pun menyebut bahwa ini adalah pakaian yoga. Dirinya melakukan peregangan sebelum menari. Nanti dirinya akan menunjukkan sebetapa fleksibelnya dirinya. Selain itu, dirinya tinggal di apartemen sewaan di kota ini. Di saat yang sama, Caca menegur Xiao yang membuang begitu banyak sampah. Xiao pun menyebut bahwa dirinya bersiap untuk pindah dari tempat ini. Jadi hari ini dirinya membersihkan dan membuang barang-barang yang tidak diperlukan. Caca pun agak terkejut mendengar kepindahan Xiao. Xiao pun menyebut bahwa gedung apartemen ini kondisinya kurang baik. Ditambah dengan pemiliknya goblok, tolol, idiot, dirinya tidak bisa tinggal di sini lagi. Namun Xiao juga menanyakan bukankah Caca akan pindah dari apartemen ini beberapa hari lagi. Caca pun membenarkan hal itu, dirinya akan sangat merindukannya. Lalu Xiao memandang ke arah Linsin dan menyebut bahwa Linsin adalah pendukung utama yang selalu dibicarakan Caca. Dirinya akhirnya bertemu langsung dengan Linsin. Caca pun segera memperkenalkan Linsin kepada tetangganya yang bernama Xiao Jin. Lalu di saat yang sama seorang pria menegur Xiao Jin yang masih mengobrol. Xiao Jin harus check out paling lambat siang hari, jika tidak, Xiao Jin akan dikenakan biaya tambahan untuk lembur. Xiao Jin pun meminta kepadanya untuk tidak khawatir. Dirinya akan tepat waktu, dirinya tidak ingin tinggal lebih lama di sini lagi. Dan Caca pun segera mengajak Linsin untuk naik ke atas. Setelahnya, Caca pun mengajak Linsin ke kamarnya. Caca pun menyebut bahwa dirinya mengobrol terlalu lama di bawah, jadi tidak ada waktu untuk pemanasan. Linsin pun menanyakan apakah Caca tidak akan melakukannya. Caca pun mengatakan bahwa dirinya harus pemanasan. Jadi dirinya akan melakukan pemanasan singkat saja. Dan segera Caca pun mulai melakukan gerakan pemanasan. Linsin pun mengatakan bahwa pemanasan secara terburu-buru tidak akan efektif. Linsin pun menawarkan diri untuk membantu Caca. Segera Linsin membantu melakukan peregangan tubuh Caca. Caca pun mengatakan bahwa ini sangat efektif, hanya butuh 2 gerakan sudah membuat sekujur tubuhnya panas. Caca pun penasaran sejak kapan Linsin jadi jago dalam hal seperti ini, Bang. Linsin pun mengaku bahwa dirinya sering belajar dari banyak referensi. Caca pun segera meminta Linsin untuk mengajarinya lagi. Linsin pun mengiyakan hal ini dan mengajak Caca untuk memulai pemanasan pada bagian kakinya. Linsin pun kembali melakukan gerakan untuk peregangan kaki. Caca menyebut bahwa ini sedikit sakit. Namun menurut Linsin, jika rasa sakit muncul itu tandanya kalau pemanasannya bekerja. Namun pada saat posisi ini, Caca mencoba untuk mencium Linsin. Namun hal ini terhenti karena alarm ponsel Caca berbunyi.
Mendengar hal ini, Caca pun menyebut bahwa ini waktunya untuk latihan. Seketika Caca pergi dan meminta maaf dan meminta Linsin untuk bersabar. Dirinya pasti akan menemani Linsin malam ini dan meminta Linsin untuk memastikan menonton konsernya tepat waktu. Malam ini tariannya dirancang khusus untuk Linsin. Linsin pun mengerti pesan Caca. Kemudian Linsin pun mendengar makanan dan minuman di festival musik sangat mahal. Dan mereka tidak mengizinkan penonton membawa minuman dari luar. Dengan ini lebih baik dirinya makan terlebih dahulu sebelum pergi. Namun di saat itu tiba-tiba Linsin mendengar keributan yang terjadi di luar kamar. Linsin yang penasaran pun segera memeriksanya dan menduga bahwa itu adalah suara tetangga Caca. Dan ternyata benar, keributan berasal dari Xiaozin. Para tetangga pun juga mulai keluar dan melihat kejadian ini. Sang pemilik apartemen pun menegur mereka yang melihat hal ini. Dirinya akan kembali lagi untuk menagih uang sewa mereka. Seketika orang-orang pun kembali ke kamar mereka masing-masing. Si ibu pun meminta anaknya untuk menjaga Xiaojin karena dia sangat agresif dan jangan biarkan Xiaojin membuat masalah. Xiaojin pun menantang mereka, jika mereka berani menyentuh dirinya, mereka akan tahu akibatnya. Di saat itu Linsin pun mendekat dan menyebut bahwa orang-orang ini bersikap tidak pantas di siang bolong ini. Sesuatu yang tidak baik dengan laporan seperti ini. Seharusnya polisi pasti menangkap mereka. Si anak pun seketika marah dan menanyakan identitas Linsin. Xiaojin pun seketika menyebut Linsin sebagai pendukung utama. Mendengar hal ini mereka pun sadar, pendukung utama ini adalah seseorang yang menghabiskan uang pada penyiar wanita. Linsin pun segera menanyakan masalah ini kepada Xiaojin. Xiaojin menyebut bahwa ini dimulai saat pemeriksaan kerusakan rutin. Tetapi pemilik apartemen mengomel, mereka berdebat dan mereka malah mendorong dirinya. Linsin pun heran dengan hal ini. Ini hanya pemeriksaan kerusakan, mengapa harus berdebat? Xiaojin pun menyebut bahwa Linsin tidak mengerti. Pemilik yang satu ini sangat tidak jelas dan goblok. Kembali Linsin menanyakan sikap dari pemilik apartemen dengan lampu besar ini. Si pemilik pun menyebut bahwa ini adalah pemeriksaan kerusakan. Saat mereka memeriksanya dengan lampu itu, si ibu pun menyebut bahwa di sini ada 2 goresan. Dan mereka pun memberi tanda. Lalu si pria kembali menemukan ada 3 penyokan di kaki kursi. Lalu ada 10 garis 4 di antaranya retak. Dan mereka pun harus memberikan tanda pada kerusakan yang ada. Hingga tanda pun memenuhi seisi ruangan. Lalu si pria pun menyebut bahwa ada 365 kerusakan di apartemen ini yang bernilai 57.400 yuan dan meminta Xiaojin untuk membayarnya. Xiaojin pun menyebut si pemilik sedang bercanda. Itu lebih dari 50.000 yuan. Jelas-jelas pemilik sedang merampok dirinya. Si pria pun tertawa jika dirinya merampok tidak akan semahal ini. Daftar kerusakan dijelaskan dan didokumentasikan dengan baik. Kontrak sewa juga menjelaskan penyewa harus membayar atas semua kerusakan yang terjadi di apartemen. Xiaojin pun mengatakan bahwa kerusakan itu sudah ada sejak dulu sebelum dirinya menyewa ruangan ini. Xiaojin menekankan bahwa dirinya tidak akan membayarnya. Dan cerita pun berakhir di sini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Gimana Bray, seru nggak? Kalau seru komen di bawah ya. Dan sekian dari Kapten, mohon maaf kalau masih ada kesalahan dalam pembuatan video. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam perkentotan, kentotan.